Salam saudara-saudara yang terkasih. Mari kita bersama-sama mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan menggali firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama. Kita buka Mazmur pasal 147. Kita baca ayat yang ketiga. Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Saudara-saudara yang terkasih, patah hati itu susah disembuhkan, bisa lama sekali, dan luka itu membekas. Luka itu butuh dibalut, butuh disembuhkan, butuh dipulihkan. Dan penyembuhan atau pemulihan yang paling sempurna adalah dari Tuhan sendiri. Kita lihat dari Mazmur bagian awal tadi, dinyatakan bahwa Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Siapa yang pernah patah hati? Kalau saudara pernah mengalaminya, rasanya pasti tidak enak. Bahkan mungkin menderita, bisa bertahun-tahun, lama sekali, dan sangat membekas. Misalnya orang yang kita sungguh sangat sayangi, lantas di kemudian hari tidak lagi mencintai kita, tidak mengasihi kita, atau malah mungkin selingkuh, memilih orang lain. Tetapi dikatakan Tuhan menyembuhkan orang-orang yang demikian. Tuhan sungguh mengasihi mereka. Tuhan tahu apa yang sedang mereka alami. Oleh karena itu, jika saat ini saudara mengalami hal yang demikian, yang begitu berat, yang begitu menekan hidup saudara, mendekatlah kepada Tuhan. Terutama saat saudara mengalami patah hati, supaya saudara disegarkan, dipulihkan, dikuatkan, dan disembuhkan. Sebab dari diri sendiri tentu tidak akan mampu. Sekalipun saudara mencari penghiburan sesaat di luar, dengan berbagai macam cara, apapun itu caranya, apakah dengan bernyanyi, mendengarkan musik, atau berdansa-dansa, atau apapun yang bisa menghibur saudara sesaat. R.C. Sproul mengatakan, semua yang harus dilakukan Allah untuk mengeraskan hati Fir'aun atau mengeraskan hatimu adalah dengan menahan kasih karunia sendiri. Dan kita harus ingat, saudara-saudara, saat Allah menahan kasih karunia-Nya, menarik kasih karunia-Nya, maka kita pasti akan jatuh. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan, cinta kasih Tuhan setiap saat, setiap detik. Dikatakan di situ begitu indah ya, Tuhan membalut luka-luka mereka. Hanya Tuhan pencipta saudara yang mampu menyembuhkannya, membalut luka-luka itu. Sekalipun luka itu begitu dalam, begitu membekas, begitu lama mungkin mengendap, Tuhan tabib di atas tabib, dokter di atas dokter. Tidak ada sakit penyakit apapun, baik itu jasmani maupun rohani, yang tidak bisa dia sembuhkan atau yang tidak bisa dia pulihkan. Ingat, Dia adalah pencipta kita dari yang tidak ada menjadi ada.
Kita renungkan lagi, terkadang luka-luka yang begitu dalam itu susah untuk disembuhkan ataupun dipulihkan oleh sesama manusia. Sekalipun itu mungkin orang kepercayaan kita, orang yang kita kasih, orang yang kita sayangi, orang yang dapat dibekang kerahasiaannya. Tetapi sisi lain tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh karena itu terimalah Dia. Akuilah Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara di dalam Yesus Kristus. Terimalah Dia dengan penuh hormat dan kerendahan hati sekarang juga, hari ini juga. Saudara-saudara yang kasih, meski gereja ditindas dengan banyak penyakit, kita bisa merenungkan dengan cepat dan mudah Allah akan memulihkan semua luka-luka itu. Meskipun mungkin gereja tidak selalu berkembang, tidak selalu aman dan terjamin, Allah menyembuhkan dengan ajaib seperti tubuh yang sedang sakit. Firman Tuhan berikutnya ditegaskan, menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Dialah pencipta langit dan bumi, dan hanya dengan firman-Nya jadilah, maka semuanya jadi. Dan problem masalah saudara tidak lebih berat daripada penciptaan alam semesta ini, tidak lebih berat dari penciptaan langit dan bumi ini. Kalau langit dan bumi ini diciptakan hanya dengan firman-Nya jadilah, maka semuanya jadi. Maka dengan begitu mudah Dia akan menyelesaikan segala problem, beban, kesesakan, dan kesukaran hidup saudara. Kalau Dia bilang selesai, maka selesailah semuanya. Percayalah, Dia sanggup membereskannya. Dia mempunyai solusi bahkan yang jauh di atas pemikiran kita. Jauh melebihi apa yang bisa kita duga. Itu mudah buat Dia untuk membereskannya. Apapun juga masalah saudara yang saudara hadapi saat ini, percayalah, Tuhan sanggup. Dan Tuhan tahu saudara secara pribadi. Kalau kita renungkan, bahkan jumlah rambut kita pun terhitung. Yang menciptakan, yang memelihara, Ia juga yang menjaga dan melindunginya. Tidak ada satu helai rambut pun jatuh ke muka bumi kalau Tuhan tidak berkenan. Tuhan tahu kondisi setiap ciptaannya, bahkan sebelum mereka berdoa dan berkeluh kesah atau bahkan bersungut-sungut. Tuhan tidak lupa dengan ciptaannya. Tak pernah Dia meninggalkan ciptaan tangannya. Kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kekuatan yang Dia miliki. Di sini Alkitab dengan tegas menyatakannya demikian. Bahwa Dia adalah begitu besar dan berlimpah kekuatannya. Tidak tahu bagaimana dengan ilah-ilah yang lain. Tetapi kekuatan Tuhan kita di dalam Yesus itu berlimpah. Tak terkalahkan, tak tertandingi. Kekuatannya sanggup merontokkan, mengalahkan apa saja. Siapa saja. Sekalipun Dia raja, Dia perdana menteri, Dia orang kuat, Tuhan sanggup menyingkirkannya. Orang paling kuat dan berpengaruh di bumi ini sekalipun, Dia sanggup membereskannya. Katakanlah dia adalah seorang presiden negara adidaya sekalipun, yang mengklaim bisa menghancurkan dunia dengan menekan
tombol nuklir. Kalau Tuhan menarik satu saja syarafnya yang paling kecil di otak dan di jari, dia bisa apa? Bahkan untuk menekan tombol itu aja dia tidak akan sanggup. Ditegaskan lagi, kebijaksananya tak terhingga. Karena itu mintalah hikmat dan kebijaksanaan hanya kepada Dia, bukan yang lain. Dia akan menuntun langkah hidup saudara dalam hikmatnya dengan takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan berarti hormat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengarahkan hidupnya untuk memuliakan Dia, bukan lagi untuk memuliakan diri sendiri, kelompoknya sendiri, golongannya sendiri. Saudara yang terkasih, ada orang yang seumur hidupnya bekerja begitu keras dan mati-matian untuk dirinya sendiri. Tetapi di hari tuanya dia sakit, terbaring lama di tempat tidur. Orang Jawa bilang jadi kembang tidur ya. Jadi kembangnya amben itu tempat tidur. Tidak bisa menikmati hasil kerja kerasnya selama ini, yang sudah dia kerjakan dari muda sampai sekarang. Kalau kita renungkan, inikah hidup yang dicari? Hai para pekerja yang mengarahkan hidupmu untuk diri sendiri, inikah hidup yang kau cari? Tetapi akan berbeda jika semua itu diarahkan untuk memuliakan Tuhan, mendukung pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Maka segala upayamu bagi Tuhan itu tidak akan sia-sia. Segala apa yang kau raih, yang kau kerjakan untuk memuliakan Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan menegakkan kembali orang-orang tertindas. Hai para penguasa, bos-bos, dan orang-orang kaya yang berduit, crazy rich, ketahuilah ini. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Orang yang hak-haknya dirampas. Orang yang gajinya ditahan. Orang yang tertindas di tanah kepunyaannya sendiri, miliknya sendiri. Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu sampai yang paling dalam hati dan motivasimu. Tuhan mendengar mereka yang tertindas, mereka yang minta tolong, yang minta keadilan. Dan jika keadilannya dijalankan, maka selesai sudah penindasanmu. Berakhir sudah penindasan itu. Maka sebelum itu terjadi, bertobatlah hari ini juga. Kembalikan hak mereka, sebab Tuhan sendiri yang akan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Allah cenderung untuk meneguhkan harapan kita yang menderita dan mencegah jiwa kita dari pingsan karena salib. Ada begitu banyak orang yang bekerja giat memuliakan Tuhan, yang merasakan beban hidup begitu berat, begitu menekan. Tetapi ketahuilah, Tuhan meneguhkan, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan akan menolong, dan akan tiba waktunya pertolongan itu datang. Peperangan yang dilakukan Allah setiap hari kepada kita untuk membuat kita mencari perhentian yang sejati di tempat lain selain di dunia ini. Tempat perhentian yang terbaik adalah bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan Juru Selamat di sorga, di dalam kekekalan. Dan terakhir firman Tuhan menegaskan, merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Hai orang fasik di seluruh muka bumi,
bertobatlah. Akuilah dia yaitu maha adil, dia maha kuasa, tangannya yang perkasa akan menghujam kepadamu. Dia maha besar, dia maha kuasa, dia pencipta segalanya. Segala kekuatan dan kebanggaanmu tidak akan ada artinya bagi dia. Karena itu saya mengingatkan, kalau ada dari saudara-saudara sekalian yang masih mengeraskan hati saat saudara dipanggil Tuhan untuk bertobat, ataupun untuk mengikut dia, ataupun untuk melayani dia, maka berlututlah kepada dia sebelum engkau direndahkan sampai ke bumi. Secara tidak langsung dia memberikan kecaman atas kesombongan mereka yang meninggikan diri sendiri. Memang faktanya, orang yang punya kekayaan, orang yang punya harta, orang yang mempunyai jabatan, orang yang mempunyai wilayah yang begitu kuat, posisi yang begitu kuat, umumnya jatuh dalam kesombongan. Tapi bagi orang percaya, kita yang direndahkan, kalau itu boleh terjadi, itu sebenarnya agar Allah mengangkat kita. Pada waktunya kita akan diangkat oleh Allah lebih tinggi daripada saat kita direndahkan oleh orang lain. Maka bersabarlah. Saudara yang terkasih, biarlah Allah yang membalut luka kita. Tetaplah berharap hanya kepada Dia. Senantiasa hanya mengandalkan Dia dan hidup memuliakan Dia. Kita tunduk pada jalan dan pimpinan Tuhan di setiap waktu. Mari setia mengikut Tuhan sampai akhir, agar dalam juru selamat kita selamat dengan Dia di sorga kelak. Healing yang genuine adalah dari Tuhan sendiri. Tuhan memberkati.